Assalamualaikum Bunda, apa kabar semuanya? Semoga Bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Hari ini saya akan membuat nastar ya Bunda. Berikut ini bahan-bahannya. Ini ada tepung terigu, saya pakai tepung terigu kunci biru. Kemudian nanti saya bakal pakai ini 500 gram. Kemudian ini ada tepung maizena, ini 100 gram. Ini ada gula pasir, ini gula halus ya Bunda. Ini tapi tadi gula pasir yang saya haluskan. Ini ada 100 gram juga. Kemudian ini ada margarin 200 gram. Ada ini saya tambahkan susu denko nanti satu bungkus ini, dan ini ada butter nanti saya pakai juga 200 gram. Ini telurnya saya pakai yang kuningnya aja nanti 4 butir, dan itu ada 2 telur bebek itu nanti untuk saya pakai olesan. Oh ya, ini selai nanasnya ini sudah saya bulat-bulatkan. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya ya Bunda. Nah, ini pertama saya masukkan ini ya Bun, ini apa namanya, margarin. Ini margarinnya ini Bunda terserah ya mau pakai yang Blue Band atau yang Palmia. Saya ini kebetulan adanya Palmia, jadi saya pakai Palmia. Kemudian ini butter ini juga terserah aja, ini ada kadang ada yang merek Wisman, ini juga terserah Bunda aja, banyak macamnya butter ya. Ini saya pakai juga 200 gram. Kemudian ini nanti akan saya mixer aja sebentar, kira-kira sudah tercampur begitu ya Bunda, tidak usah terlalu lama. Saya masukkan juga ini gula halusnya. Ini gula halusnya 100 gram ya Bunda. Kalau Bunda nggak mau terlalu manis ya bisa 50 gram nggak apa-apa, tapi saya pakai 100. Ini akan saya mixer pelan dulu ya Bunda, karena takut terbang-terbang. Speed rendah aja. Nah, sambil saya masukkan ini telur kuning, telurnya satu persatu ya Bunda. Nah, diusahakan ini kuning telurnya itu yang masih seger ya Bunda, yang kalau tandanya tuh dia tuh belum pecah gitu. Ini tadi pecah karena itu kena kulitnya itu loh Bunda. Ini di mix sebentar aja. Nah, cukup. Nah, kemudian ini saya tambahkan aja tepung terigunya ya Bunda. Tepung terigunya ini 500 gram saya pakai ya. Kan tadi belum saya ayak, makanya saya ayak dulu. Oh ya, untuk tepung maizena itu kalau saya itu tepung maizenanya saya sangrai dulu ya Bunda. Itu tujuannya itu supaya nastarnya itu dia awet gitu, apa dan apa renyah gitu, keras, bunyinya tuh bisa keras gitu kalau digigit. Ini nah, ini kemudian saya tambahkan juga ini tepung maizena ya Bunda, langsung saya jadikan satu begini. Oh ya, ini vanili juga tadi saya ketinggalan ya, vanili. Ini saya tambahkan vanili satu bungkus.
ini susu saya pakai susu Denko ya bunda. Denko yang warna putih ini 1 bungkus juga. Nah ini kemudian saya aduk-aduk aja dulu pakai spatula. Nanti kalau misalnya sudah tercampur itu akan saya aduk pakai tangan aja. Diaduknya pelan-pelan aja ya bun, jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras tuh nanti kadang-kadang tuh bisa hitam gitu adonannya, itu jadinya nanti nastarnya itu jelek gitu. Oh ya, ini kan saya selainya udah punya ya bunda, nanti next time saya akan share cara bikin selainya ya bunda. Nah ini sudah mulai tercampur, saya akan pakai tangan aja ya. Saya tadi udah cuci tangan, ini tangan saya udah bersih nih, langsung aja saya pakai tangan. Diaduk-aduk begini sampai tercampur. Ini emang agak lengket, tapi nanti nggak usah ditambah tepung lagi ya bunda. Ini nanti diaduk-aduk begini, nanti dia lama-lama tuh nanti nggak lengket gitu. Diaduk sampai bener-bener semuanya itu menyatu gitu ya bun. Kalau butter itu ada banyak jenisnya, terserah aja ya bunda mau pakai yang merek apa. Kebanyakan kalau kita itu biasanya pakai merek Wisman ya, tapi ini saya tadi nggak pakai merek Wisman ya, saya pakai merek yang biasa aja. Nah ini udah mulai rata ya bun. Nah ini tuh, ini memang masih lengket. Nah, kita terus aduk-aduk begini sampai adonannya tuh di tangan nggak lengket gitu ya bun. Ini nanti nggak langsung saya cetak ya bun, nggak langsung saya bulatkan, terserah mau bulat atau mau digulung juga terserah bunda aja. Tapi kalau saya tuh lebih suka nastar itu yang bulat gitu. Nah ini nanti kalau udah begini, ini nanti akan saya simpan dulu di dalam kulkas, nggak langsung saya bikin, supaya menteganya ini nggak cair. Makanya saya simpan dulu di dalam kulkas ya kira-kira 30 menit lah gitu. Nah ini udah nggak lengket nih bun nih, tuh udah nggak lengket di tangan saya tuh. Nanti ini bakalan enak tuh dicetaknya tuh, udah nggak lengket nih, tuh udah nggak lengket, udah keluar minyak ya, udah cukup segini. Ini akan saya bungkus dengan plastik wrap, ini akan simpan dulu di kulkas ya bunda. Sekarang ini sudah saya keluarkan ya bun dari kulkas. Ini sekarang mau saya cetak ya, nanti saya akan bentuk bulat-bulat aja. Kalau untuk ukurannya sesuai selera aja ya bun, kalau saya tuh biasanya ya kecil-kecil gitu, karena nanti kalau terlalu besar dia kalau di oven ini juga dia akan tambah mengembang gitu, dia tambahkan jadi tambah besar gitu. Nah ini agak keras ya bun, tapi ini masih bisa dicetak. Ini tadi ada kurang lebih 1 jam saya masukin ke dalam kulkas. Nah sekarang tinggal kita pulung begini, pulung sedikit-sedikit kecil aja, terus kita bulatkan begini. Nah ini sampai
warnanya tuh berubah agak-agak putih gitu ya bun. Nah nih agak-agak putih gitu tuh, nih beda kan tuh. Ini yang belum dibuletin nih tuh, ini yang udah dibuletin, ini yang belum. Ini kan warnanya agak beda ya. Nah ini aja kita lubangin. Nah ini biar nggak belepotan, ini selainya diambilnya pakai tusuk gigi begini ya, pakai lidi begini. Nah masukkan satu, terus kita tutup, kita tekan tengahnya ini kita tekan sedikit, terus kita tutup. Nah kita rapatkan supaya nggak pecah ya bun. Nah ininya supaya diusahakan supaya nggak pecah-pecah gitu nastarnya, biar cantik. Nah terus kita bulatkan lagi. Nah kira-kira seperti ini nih bun, nih bulatnya seperti ini tuh, seperti itu ya, kelihatan kan tuh. Nah ini bunda bisa lakukan sampai habis ya. Ini saya tata di loyang begini. Nah cara menaruh di loyang juga agak ditekan sedikit, nah supaya nanti kalau pas diolesin dengan telur itu dia nggak lari-lari gitu. Nah ini kita lakukan lagi, terus bulatkan sampai bulat begini. Nah kita lubangin aja di tengahnya. Nah kita masukkan ininya, selainya itu ditutup, nggak ditekan, selainya ditutup. Nah begini, bulatkan lagi. Memang bikin nastar ini prosesnya agak lama ya bun, jadi ya memang harus benar-benar sabar gitu bikinnya. Nah, satu-satu kita susun di sini yang rapi. Nah seperti ini. Tapi kalau ini dikerjakan misalnya bersama-sama, misalnya 2 orang 3 orang ya insya Allah cepet. Tapi ini karena saya sendiri jadi ya butuh waktu agak lama, tapi tidak apa-apa. Karena kalau kita membuat sesuatu dan hasilnya itu memuaskan tuh, kita tuh punya kesenangan sendiri gitu. Nah tuh, nah ini sampai rapat ya bun, jangan sampai ada yang pecah gitu, biar nanti kalau di oven itu kan dia tambah mekar tuh, ngembang, jadi dia nggak akan pecah gitu. Nah begini nih, tuh kelihatan kan bun, nih begini nih bentuknya, kurang lebih seperti ini bentuknya tuh. Ini dikerjakan sampai habis ya bunda. Ini ya bun, kue nastarnya udah selesai saya cetak. Ini semuanya jadi 148 butiran begini ya bun. Sekarang mau langsung saya kasih kuning telur, tapi ada ini nanti saya bagi dua ya, yang separuh ini nggak saya kasih apa-apa karena nanti mau saya kasih topping coklat putih. Sekarang kita lanjut ya bud, lanjut kita kasih kuning telurnya. Sekarang kita beri olesan ya bun. Ini ngolesnya tuh harus rata banget gitu ya. Ini olesannya ini tadi telur bebek itu kuningnya 1, saya beri susu kental manis 1 sendok makan, sama saya beri butter ya, butter yang saya cairkan itu juga 1 sendok. Sekarang kita mulai mengoles ini pekerjaan mengoles ini memang yang terbilang agak sedikit lama ya, karena kalau hanya sekedarnya aja ya nanti hasilnya ya biasa aja. Jadi ngolesnya ini harus benar-benar rata gitu dari samping ke atas, dan ini nanti akan saya lakukan 2 kali ya. Tapi setelah kuning telurnya ini kering, baru nanti saya ulang 1 kali lagi.
Tapi ya semua terserah bunda ya, kalau mau 1 kali ya nggak apa-apa. Ini saya mau hasilnya itu yang benar-benar bagus gitu ya. Terus ini dilakukan sampai habis. Ini saya pakai kuasnya itu yang kecil gitu ya bun, jadi dia tuh nggak belepotan, nggak tumpah-tumpah, nggak netes-netes gitu. Kalau pakai kuas yang besar tuh biasanya suka netes-netes gitu ke bawah-bawah. Jadi kalau pakai kuas kecil gini, ini dia nggak netes-netes gitu, rapih gitu. Ini saya pakai ini kuas ini tuh yang seperti ini nih, kecil begini, yang atasnya juga kecil. Nah, terus ya bun, lakukan sampai habis. Ini ya bun, sekarang nastarnya kita sudah mulai saya open. Ini saya udah panaskan ovennya. Nah sekarang saya masukkan ini saya masukkan begini. Ini saya masukkan jadi 1 kali oven aja ya bunda, karena kan ini tadi hanya 1 resep ya. Kebetulan oven saya ini kan lumayan besar. Ini kita open kira-kira 20 menitan. Kalau bunda di rumah pakai oven tangkring ya mungkin sekitar 30 menit ya. Kalau pakai oven gas atau listrik itu sekitar 20 menit. Nah sekarang kita tutup ya. Nah kita tunggu sampai 20 menit. Nah ini bun ya, ini nastarnya udah matang. Ini udah matang tuh, udah matang. Sekarang saya akan keluarkan dari oven ya. Ini saya nggak mau terlalu kuning, jadi ini udah cukup, seperti ini udah cukup. Nah saya akan keluarkan. Oh ya jangan lupa ya yang belum subscribe, like, subscribe, komen, dan share supaya lebih banyak manfaatnya. Sekian dulu video dari saya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.